dapat membentuk karakter akhlakul karimah yang baik. Itu harapan Ya, kita, harapan Bapak, ya. kita semuanya. Ternyata ya. Mempersiapkan potensi diri untuk mengembangkan saat proses pembelajaran itu, diharapkan siswa itu yang aktif. Sebab proses pembelajaran itu harus bermakna, artinya bermakna itu transfer ilmu dari Bapak Ibu guru itu dapat diterima dengan mudah. Pembelajaran mendalam, kemudian coding, AI itu harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Sembaja? Kali ini kita episode perdana dalam program acara podcast yang diselenggarakan oleh SMK Batur Jaya 2 Jeper. Nah, dalam episode pertama ini kita akan membahas tentang MPLS Ramah yang kegiatan ini diselenggarakan oleh SMK Batur Jaya 2 Jeper. Tentunya tidak hanya program MPLS saja yang akan kita bincang-bincangkan di sini, masih ada kegiatan yang lainnya. Kita dalam program channel YouTube di SMK Batur Jaya 2 Jeper ini nanti pasti akan membahas bincang-bincang obrolan tentang dunia pendidikan. Saya tidak sendirian di sini, masih ada teman, yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Sri Purwanto SPD. Selamat sore Bapak Sri Purwanto. Iya, selamat sore Pak Jai. Ya, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Ya. Di sela-sela kegiatan yang cukup repot, cukup sibuk di bulan Juni, mudah-mudahan ini diberikan kesehatan dan kabar yang baik dan sehat semua. Alhamdulillah Bapak. Ini kelihatannya seger banget ini Bapak. Iya. Rahasianya apa ini tetap seger kayak gini Pak? Rahasianya satu, motivasi yang kuat untuk perubahan perbaikan. Oke, ya ini kebetulan kita ini perdana Pak. Iya. Jadi kita ya apa adanya, kita mulai dari awal dulu. Kita akan episode selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan sekolahan kita. Gitu. Nah di Iya, sini iya. kebetulan sebagai narasumber oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri. Iya. Nah nanti bisa kita lanjutkan untuk kedepannya sekolah SMK Batur Jaya 2 Jeper lebih baik lagi gitu ya Bapak ya. Baik, ya. Ya. Nah ini seperti yang di background ini Bapak. Ini kita akan membahas tentang MPLS Ramah Bapak. Oh gitu. Ya. Iya. Kira-kira kita mengadakan MPLS ini mulai dari tanggal 14 sampai 18 ya Pak ya? Iya. Iya. Ini untuk MPLS ini kira-kira temanya apa ini Bapak? Untuk MPLS di tahun 2025-2026 ini memang dikemas secara khusus dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, yang mana tema di MPLS tahun ini adalah MPLS Ramah. Artinya ramah itu ramah terhadap siswa, mengenalkan potensi dan bakat-bakat dari siswa itu sendiri, sehingga memang ini dikemas. Artinya dikemas itu tidak hanya 3 hari saja, ini dikemas sampai 5 hari ke depan dengan tema dan topik yang mungkin sangat bervariatif terhadap siswa. Intinya ini MPLS Ramah Anak diberikan kesempatan siswa semuanya untuk bisa berkolaborasi, kemudian mengembangkan bakat dan minat, kemudian tentunya sekolah harus bisa mempersiapkan sebaik-baiknya. Wah, kelihatannya menarik sekali ini Bapak ya. Nah, kira-kira ini sudah berjalan 4 hari ini ya, Iya, kita 4 hari. Kelah di sini mulai podcast. Nah, kira-kira apa yang dirasakan oleh anak ketika mereka melakukan MPLS? Apakah mereka merasa nyaman dan antusias di sini Bapak? Iya. Baik Pak Jai, kaitannya dengan antusias siswa ini, setelah kita melaksanakan proses kegiatan MPLS ini, antusias siswa, calon siswa ya, Ya. ini belum siswa, Belum karena siswa ini, ya. baru proses ini
pengenalan lingkungan sekolah ini Betul, baru Pak. calon. Kalau nanti sudah melewati MPLS ini selesai, baru nanti dinyatakan siswa SMK Batur Jaya 2. Lah, setelah beberapa hari saya melihat kegiatan MPLS ini memang antusias sekali calon siswa itu mengikuti kegiatan MPLS, terlebih dengan pemateri-pemateri yang sangat bervariasi dengan metode-metode penyampaian yang cukup bervariasi, sehingga kejenuhan siswa dalam menerima materi itu dirasa cukup bagus jika dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Ya ini karena di pagi hari itu ada sebuah kegiatan yaitu pagi ceria. Nah, pagi ceria itu yang pertama kaitannya dengan rasa nasionalis, ya rasa nasionalis siswa itu terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan membawa identitas siswa di sekolah kita di Baja 2 itu. Kita nyanyikan lagu Mars SMK Batur Jaya. Ternyata kita punya. Ya, kita punya. Iya, Mars ya, itu. Ya mungkin secara liriknya itu bisa diterima, lirik yang sederhana dan bisa dihafal oleh calon siswa itu sendiri. Ini juga kegiatan yang berusaha untuk memiliki jiwa SMK Batur Jaya 2 itu sendiri. Kalau tidak punya jiwa itu sendiri, saya yakin nanti siswa itu tidak bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi kita ini ada Mars SMK Batur Jaya 2 Ceper ya Pak ya? Iya. Nah, sepertinya jarang didengar sekolahan punya Mars SMK Batur Jaya 2 Ceper. Kira-kira itu kemarin proses dalam pembuatan ini seperti apa itu Pak? Oh ya, untuk Mars itu sendiri memang kita ciptakan dengan kemampuan guru seni budaya kita, Pak Wahyu Aprianto, sarjana seni itu. Kemudian kita target saat pembuatan itu memang perlu konsep. Konsep itu cari di visi dan misi sekolahan, sehingga nanti lirik demi lirik Mars SMK Batur Jaya 2 itu sesuai dengan misi kita. Luar biasa sekali. Ternyata dari kita punya lagu, kemudian lagu itu diambilkan dari budaya sekolah kita, Pak. Nah, apakah di MPLS ini bagaimana penerapannya dari siswa-siswi yang baru ini agar bisa menyerap dari budaya SMK Batur Jaya 2 Ceper ini, supaya mereka juga terinspirasi dari kejuruan yang mereka pilih? Ya, baik Pak Cai. Kaitannya dengan tadi minat ya, minat, kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan selama ini. Kita memberikan pengertian dan pemahaman kepada calon siswa baru itu, bahwasanya kita punya identik, slogan ya, progresif, program religius inovatif. Nah, itu dikemas dalam sebuah kegiatan di pagi hari sebelum menjelang PBM jam pertama. Kita adakan sebuah kegiatan pembiasaan religius dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, disentralkan, sehingga siswa itu sebelum melakukan proses pembelajaran reguler kita sisipkan kereligiusan, sehingga nanti mempunyai karakter religius yang sesuai dengan akidah kita, yaitu agama Islam, dan akhirnya nanti dapat membentuk karakter akhlakul karimah yang baik. Itu harapan kita, harapan Pak, kita semuanya. Ternyata ya kita punya kebiasaan yang kita lakukan dari hari Senin sampai Jumat dengan membentuk karakter itu ya Pak. Ya. Kira-kira setelah kita terbentuk karakter,
dari kejuruan yang kita miliki itu jurusan apa aja ini Bapak ya? Iya, kita ada 4 jurusan Pak Jai. 4 jurusan. Iya, 4 jurusan. Jurusan yang pertama adalah jurusan perkantoran. Ya, kemudian jurusan yang kedua adalah akuntansi keuangan lembaga. Kemudian yang ketiga teknik kimia industri, dan yang terakhir adalah teknik otomotif yang konsentrasinya di sepeda motor. Iya. Berarti kita punya empat jurusan. Iya. Ya, ternyata 4 jurusan. Terus kemudian kita didik siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang cerdas, pintar, dan berkarakter. Iya, berkarakter. Kita juga punya budaya karakter religius itu tadi ya, Bapak ya. Untuk MPLS ini Bapak, khusus kegiatan ini MPLS, kira-kira MPLS ini dirancang seperti apa supaya memicu minat siswa itu terhadap jurusan yang mereka pilih. Kira-kira jurusan yang mereka pilih itu supaya mereka itu bersemangat untuk, oh ini pilihan saya tepat ternyata seperti itu Bapak ya. Ya. Di penjadwalan MPLS itu kan ada pengenalan laboratorium, kemudian bengkel. Kemudian nanti diarahkan Pak Sei. Calon siswa itu diarahkan ke masing-masing lab, tentunya sesuai dengan kompetensi kejuruannya. Misalkan kalau di TO nanti akan diantarkan peran serta. Ini yang paling menarik adalah peran serta kakak-kakak OSIS ini dalam mendampingi, kemudian mengantarkan calon siswa itu untuk berkunjung ke bengkel sesuai dengan jurusan yang diminati oleh siswa itu. Harapannya apa? Harapannya calon siswa itu mengetahui, oh ini bengkel saya dengan fasilitas seperti ini, kemudian mempunyai gambaran, oh nanti yang akan dikembangkan, oh saya misalkan di otomotif, oh nanti saya harus praktek di bidang otomotif. Ya ini sudah ada peralatan-peralatan yang cukup lengkap, sehingga nanti harapan untuk bisa kedepannya setelah lulus dari Baja 2 bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan atau bisa untuk mendirikan bengkel. Oke, berarti peran serta dari OSIS. Mungkin ada lagi peran serta dari Bapak Ibu guru ya. Iya. Terus kemudian ada peran serta dari kakak-kakak kelas ini. Ya. Terus di sini juga ada kepala bidang kejuruan ya di teknik kimia industri, akuntansi, dan juga perkantoran serta otomotif juga ya Bapak ya. Iya. Nah, untuk pengenalan lingkungan ini Bapak, supaya anak itu merasa nyaman dan merasa bisa bahagia dalam belajar ini, apa kira-kira ini Bapak peran dari guru kita supaya mereka itu merasa nyaman di kenyamanan itu berasal dari pribadi masing-masing ya. Artinya guru saat proses pembelajaran merasa nyaman ya harus diniati dari gurunya itu sendiri. Saat proses pembelajaran tentunya harus disiapkan dari rumah, oh nanti metode pembelajaran saya hari itu apa, sehingga nanti mata pelajaran yang disampaikan itu sudah dipahami dan sudah dikuasai. Satu itu untuk guru. Kemudian untuk siswa, untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman, bahagia, siswa itu sendiri terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolahan. Betul sekali. Nah, artinya di ruangan kelas harus dalam kondisi bersih, ruangannya harus bersih, kemudian tentunya harus ada kipas angin. Kipas angin itu untuk ya paling tidak membatasi cuaca yang panas itu dengan adanya kipas angin itu tidak terlalu panas di kelas. Nyaman juga. Nyaman juga. Nah, gitu. Ya. Kemudian kita berupaya Pak Jai, kedepannya kita akan tingkatkan sarana dan prasarana kita untuk mendukung proses pembelajaran, baik prasarana-prasarana yang untuk Bapak Ibu guru maupun sarana dan prasarana untuk siswa, kaitannya dengan kelengkapan inventaris di bengkel, di lab akan kita coba kita lengkapi biar nanti semua bisa merasakan anak yang belajar di kelas nyaman dengan adanya suasana kelas yang lebih bersih, nyaman dalam cuaca yang panas, ada kipas angin, ada LCD proyektor. Kemudian kalau di bengkel ya ini peralatan
yang lebih lengkap dan lebih komplit. Iya. Jadi tidak hanya guru yang mempersiapkan pembelajarannya juga, kita juga mempersiapkan fasilitasnya juga. Iya. Ya, kira-kira ini guru-guru kita juga mereka menerapkan metode yang terbaru, kurikulum yang terbaru, yaitu deep learning ya Bapak Iya, ya. deep learning, Nah, ya. guru-guru kita juga selalu antusias, selalu bersemangat. Makanya dari itu ya kita mencoba untuk mendukung guru-guru kita supaya lebih semangat lagi, Iya. agar untuk mengajar anak-anak kita. Nah, kira-kira ini Bapak, dukungan seperti apa yang diberikan oleh SMK Baturjaya 2 Ceper ini kepada siswa baru kita agar mereka dapat beradaptasi kepada lingkungan sekolah kita, dan kemudian ketika di sekolahan kita itu mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik, seperti itu Bapak. Iya. Yang pertama adalah konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran deep learning itu adalah yang satu berkesadaran, kemudian yang kedua bermakna, kemudian yang ketiga mengembirakan. Berkesadaran itu artinya sebagai guru harus sadar apa tugas dan fungsinya dalam proses pembelajaran itu. Kemudian kedua, berkesadaran bagi murid itu mempersiapkan potensi diri untuk mengembangkan saat proses pembelajaran itu. Diharapkan siswa itu yang aktif berinovasi, terampil dan kreatif, sehingga apa yang didapat saat proses pembelajaran itu bisa dikaitkan dengan dunia nyatanya. Setelah mulai dari sekolah bisa mengaitkan kehidupan nyata di rumah ataupun di masyarakat, bisa mengkolaborasikan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bermakna. Sebab proses pembelajaran itu harus bermakna. Artinya bermakna itu dapat diterima secara mudah oleh siswa, sehingga siswa itu mengembangkan hasil belajar itu tidak hanya di sekolahan saja, tetapi nanti bisa dikembangkan di luar sekolahan dengan potensi yang dimiliki. Kemudian mengembirakan, sebab proses pembelajaran itu harus bisa menyenangkan, sehingga dengan rasa senang, rasa gembira itu transfer ilmu dari Bapak Ibu guru itu dapat diterima dengan mudah. Ini pekerjaan kita yang harus kita tegaskan. Proses pembelajaran harus bermakna, berkesadaran, bermakna maupun mengembirakan. Ini kita coba pajai. Nah, untuk bisa Bapak Ibu guru dengan proses pembelajaran itu tentunya harus melalui sebuah pelatihan, kemudian kita magangkan guru, kemudian kita adakan workshop peningkatan guru kapasitas kita, guru kita. Supaya guru-guru kita itu tidak hanya belajar dari buku-buku saja, modul-modul saja, tapi dia bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari pelatihan-pelatihan juga. Seperti itu ya Bapak ya. Ini untuk selanjutnya mungkin Bapak, harapan Bapak sebagai kepala sekolah ini untuk SMK Baturjaya 2 Ceper, kira-kira yang ingin dicapai tahun 2025 ini aja dulu Bapak. Ini kedepannya ini seperti apa dulu? Harapan saya di tahun 2025-2026 ini, mari kita secara bersama-sama berkolaborasi, semua sivitas sekolahan kita bersama-sama dengan adanya perangkat kurikulum yang baru, apalagi adanya pembelajaran mendalam, kemudian coding, AI, itu harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, harapan kami nanti kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita setelah lulus dari sini sesuai dengan cita-cita yang diinginkan, seperti itu. Ternyata ya, selain dengan pelajaran-pelajaran yang sudah umum kita sampaikan kepada anak-anak, ternyata sekarang sudah ada coding, terus AI juga. Itu nanti akan kita sampaikan atau kita ajarkan kepada anak-anak kita gitu ya. Dan setelah itu mereka, anak-anak kita diharapkan mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari SMK Baturjaya 2 Ceper. Nah, mungkin itu Pak
Purwanto sebagai Kepala Sekolah SMK Iya, Batu Jaya terima 2 kasih Pak Ceper. Cari. Terima kasih atas waktunya. Iya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, kita bisa bincang-bincang lagi di lain kesempatan. Iya Pak, siap. Ya. Iya. Ya, itu tadi bincang-bincang kami bersama Kepala Sekolah SMK Batu Jaya 2 Ceper, yaitu Bapak Sri Purwanto. Banyak sekali yang kita bahas di sini terkait dengan MPLS ramah di SMK Batu Jaya 2 Ceper. Simak episode selanjutnya. Semoga kita diberikan kesehatan, kita selalu mendapatkan semangat, lindungan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. SMK Batu Jaya 2 Ceper, jaya, jaya, jaya. Sampai jumpa.